Astagfirullah. Bismillah, mohon bagi para asatidz dan ustadzah yang masih berada di luar maupun di kamar mandi atau yang masih ngobrol atau yang masih main HP, mohon untuk diistirahatkan dulu HP-nya. Insyaallah akan kita simak bersama-sama kajian bersama Ustaz Haris Budiatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Haris Budiatno hafizahullah ta'ala, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita dengarkan sama-sama kajian bersama beliau. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Al-Ustaz Haris Budiatno kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah. Wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Wa ba'd. Baik, asatidz dan asatidzah sekalian dan semua yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang, kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah khairul baqa sebagaimana hadis yang sahih. Dan hari ini sadar atau tidak sadar, kita sebetulnya berada di jalur yang sangat tepat ya. Antum dan saya sama posisinya, kita sedang mencari bekal untuk menghadap akhirat. Dan tempat ini tempat yang strategis, karena seluruh tempat di mana ada belajar, mengajar adalah yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ya ad-dunya mal'unun atau mal'unatun, dunia itu terlaknat. Salah satu disebutkan, yang ketiga adalah kecuali orang yang tadi, orang yang mungkin belajar atau dia mengajar. Maka dari itu ikhwas sekalian, sangat rugi kalau kita datang ke sini hanya untuk urusan dunia. Misalnya seorang menghitung berapa jumlah gaji saya, berapa pengorbanan saya, atau bagaimana masa depan saya, dan yang lain. Ini adalah godaan yang datang was-was dari syaitan kepada setiap mudarris, setiap pengajar. Dia orang yang berta'awun apapun posisinya, karena kita tidak tahu mana orang yang paling berjasa di satu lembaga pendidikan. Apakah mungkin yang tukang bersih-bersih yang paling berjasa? Karena belajar tidak mungkin terjadi kecuali tempatnya bersih. Atau jangan-jangan adalah mereka yang membuat bangunan ini yang paling besar pahalanya. Kita datang, bangunan sudah ada. Atau jangan-jangan orang yang muassis rahimahullah, yang telah wafat, dan beberapa orang yang mungkin kita tidak bisa sebut namanya. Bisa jadi mereka berpahala banyak. Dan sebuah kelas adalah tempat yang sakral dalam dunia pendidikan.
Dia adalah tempat yang lebih berharga dari yang lainnya. Maka dari itu, kalau misalnya kita di kelas, itu tempat yang paling mulia dalam hidup kita. Bisa jadi di ukuran yang 6 kali 8 atau 7 kali 8 atau lebih kecil dari itu, menghantarkan seseorang ke surga. Tapi ini tidak didapatkan kalau kita hilang ikhlasnya. Begitu nasihat para ulama terhadap seorang yang dia mungkin talib atau talibah, atau juga mereka adalah muallim atau muallimah. Oleh karena itu di awal saya ingin mengingatkan diri saya dan antum sekalian, akhlisun niyatakum wa niyatana jami'an. Harusnya kita meluruskan niat dan juga mengikhlaskan segala amalan. Terlebih lagi kita ini tidak tahu kapan sampai kapan kita hidup, ya kan? Oleh karena itu, jangan ada di antara antum jawabannya, saya mengajar di sini karena tidak ada kerjaan di tempat lain. Sekarang kalau ada pertanyaan ikhwah, idza ja'akum fursah, mathalan, hunaka fi makanin ma, ada satu tempat yang menawarkan kepada antum 1 bulan gajinya 200 juta. 1 bulan 200 juta ikhwan. Tapi apa yang dilakukan? Amalan yang sia-sia. Atau lebih dekat kepada haram. Mungkin kita akan menolaknya. Karena jelas keharaman yang ada di situ. Tapi ketika seseorang ada pekerjaan yang lain yang sama-sama, misalnya dia pekerjaan dan sebatas mubah. Misalnya contoh perusahaan ya ikhwan. Antum kalau ditawari ada perusahaan, gajinya 200 juta, dan antum ngajar di sini. Saya nggak tahu berapa Zat? Pokoknya bisyarah, ya kan? Bisyarah itu dalam bahasa Arab, busyra itu tutlaq maknayain. Busyra yang pertama adalah maknanya berita gembira. Seperti banyak dalam ayat dan juga di hadis Nabi. Tapi yang kedua, kadang-kadang busyra atau basyir itu untuk celaan, litaubih. Misalnya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka kalimat bisyarah, kalau yang dimaksud dibagikan gajinya dengan nama bisyarah, harusnya isinya menggembirakan, ya kan? Oleh itu, ada di sebagian lembaga pendidikan gajinya tidak ditulis dengan bisyarah karena isinya tidak menggembirakan. Jadi lebih baik namanya mungkin honor atau hadiah dan yang lain. Walaupun saya ingin menggarisbawahi ikhwah, perjuangan antum dari pagi sampai sore, sampai malam sampai pagi lagi, tidak bisa dinilai dengan uang. Saya di yayasan kebetulan kita di awal menyediakan termasuk gaji dan yang lain untuk para guru atau asatid. Yang ada hanya mengucapkan jazakumullahu khair. Berapapun uang yang diberikan yayasan tidak akan pernah cukup untuk membayar jerih payah seseorang kebaikan dia mengajar. Oleh karena itu tadi kita awali bahwa fasadun niyat aslu kulli syarrin. Pokok dari segala kejelekan adalah salah niat. Maka dari itu kalau misalnya antum niatnya yang sudah lurus, kita akan bersabar dan kita akan bertawakal menempuh apapun beratnya ujian yang dihadapi. Di Saudi saya pernah tanya salah seorang mufat, bukan tanya yang ngobrol-ngobrol saja begitu. Kam ratiban fi syahr. Beliau mengatakan dengan malu-malu dan ternyata kaget kita dengarnya karena banyak jumlahnya. Untuk S1 saja bisa 60 juta itu yang resminya. Belum tambahan yang lain, dhahaban wa iyaban untuk pesawat ya dan keluarganya, ada lagi per bulan. Ternyata besar. Dan mungkin kita tahu ya, masjid ini pun salah satu muhsinin yang ininya, ternyata dia bukan seorang yang tadi ya, hanya seorang tajir. Dan dia bangun beberapa masjid di beberapa tempat. Dan
Boleh nggak kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh tidak? Ikhwas sekalian, memang di dunia kita harus persiapkan segalanya untuk bekal di akhirat. Maka mungkin maudhu yang singkat ini kita akan berikan tadi adalah bekal untuk akhirat bagi seorang mudarris. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah ucapan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala dan seorang duat itu langsung ada pada seorang pengajar, dia merangkap sebagai duat. Apapun yang dia ajar, Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya apakah ada pahala bagi seorang yang mengajar selain pelajaran diniyah, maka beliau mengatakan termasuk ilmu yang nafi, kalau masuk dia mendapatkan pahalanya. Bukankah antum dan saya sudah tahu semua, kita dalam doa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, dan di sini ada ilmu yang manfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiba. Bukankah termasuk rizki yang kita dapat dari sini thayyiba, berkah? Dan yang ketiga, wa amala mutaqabbala. Dan aktivitas kita di sini sangat mungkin diterima Allah Ta'ala. Karena kita bolak-balik dalam kebaikan. Saya waktu umrah pernah mendoakan, salah satu di antara doa yang kita doakan, ya Allah berikan kemudahan. Ada 3 doa yang kita, mudah-mudahan mereka yang sering bolak-balik naik tangga, karena kebetulan ada tangga di sekolah yang 4 lantai. Di sini 4 lantai, 3. Tiap hari naik turun tangga. Jadi anak-anak itu entah berapa kali naik turun tangga. Jadi dimudahkan bagi orang yang naik turun tangga mendapatkan kemudahan an ya'tu ila Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah, atau untuk lidurus talabatul ilm fi Jami' Islamiyah Madinah dan seterusnya. Jadi ala kulli hal, ini setiap kita harus meyakininya, dan begitulah semestinya seorang dai, seorang pengajar, dia sekaligus dai. Oleh karenanya kata Al Hasan Al Basri ketika menukilkan ayat tadi, mereka itu adalah sibghatullah, celupan Allah Ta'ala yang kalau di dalamnya dibuka hatinya, isinya sama dengan amalannya. Sebagian salaf mengatakan, siapa yang saratahu, ya apa yang di batinnya itu sama dengan yang di zahirnya antum dan saya sekarang ada di sini, mudah-mudahan batinnya juga ada di sini. Antum dan saya ada di lembaga pendidikan, mudah-mudahan batinnya juga ada di situ. Bukan seperti yang tadi, saya dipaksa bekerja di sini karena nggak ada kerjaan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan mengajar semaunya saja, tidak dengan hati mengajarnya. Dia akan mengajar dengan terpaksa. Kalau dikasih amanah, saya cuma mengerjakan sesuai amanah. Tak ada kecintaan kepada pekerjaannya. Tak akan dia yuhassin a'malahu, mengindahkan amalannya. Para ulama mengatakan, al-mu'minu idza amila amalan falyuhsinah. Seorang mukmin kalau dia mengamalkan satu amalan, dia indahkan amalannya. Kalau antum misalnya ditugaskan jadi pengampu dalam bab tahfidz atau apa sajalah yang diamanahkan kepada kita, kita akan indahkan pekerjaan ini sebaik mungkin. Bukan kepada pimpinan tanggung jawabnya, tapi kepada Allah lebih banyak. Kepada Allah kita bertanggung jawab. Nanti akan ditanya di akhirat dengan apa yang diamanahkan untuk kita sekalian. Nah, oleh karena itu dia juga mengatakan bahwa mereka ini adalah khairatullah atau khiratullah ala wajil ard. Pilihan Allah yang ada di muka bumi. Siapa itu? Orang-orang yang tadinya mereka mendakwahkan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Apakah antum dan saya tidak merasa bangga? Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sebagai orang terbaik di zaman kita. Dari tanah yang mungkin tidak lebih dari 1 hektar di sini ya, mungkin akan jadi bekal buat kita di akhirat. Bolak-baliknya kita menginjak tanah ini akan jadi saksi kelak di hari akhir. Maka rugi besar kalau hilang ikhlasnya. Baik, di antara yang dituntut oleh seorang dai dan pengajar, pertama selain keikhlasan adalah usahakan setiap kita
jid wal istihad ya fil amal. Usahakan setiap kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi itulah fenomena yang ada, ikhwan. Naik dan turunnya semangat itu terjadi. Oleh karenanya kalau kita lihat ya hadis Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah pernah menyebutkan mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahanu 'ala safina. Permisalan orang yang qa'im ala hududillah, dia itu taat mentaati batasan-batasan Allah, dengan orang yang bermaksiat seperti penduduk kapal yang ada di atas dan di bawah. Asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka di bagian atas kapal, yang lain di bagian bawah kapal. Orang yang di bagian bawah dia mengatakan, "Lau kharaqna hadhihi safina." Kalau sekiranya kita bolongi kapal ini di bagian bawah sehingga kita tidak perlu naik ke bagian atas mengganggu yang di atas. Kemudian kalau yang di atas membiarkan, niscaya kapal ini akan tenggelam karena berlubang bagian bawahnya. Wa in mana'u, kalau mereka melarang, najau fanajau jami'an, niscaya mereka akan selamat dan selamatlah seluruhnya. Hadis ini sebetulnya panjang, disahihkan Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih, juga ada dalam beberapa riwayat yang lain, tinggal antum baca. Tapi intinya saya ingin memberikan penjelasan singkat. Pertama, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa umat ini ibarat kapal. Kalau umat terlalu besar, Semarang ini ikhwah, seperti sebuah kapal. Kalau Semarang terlalu besar, Gunung Pati ini ibarat sebuah kapal. Kalau Gunung Pati terlalu besar, maka yayasan dan lembaga ini ibarat sebuah kapal. Dan kapal ini sudah berlayar sejak muasisnya dan beberapa orang pertama memulainya. Dulu jalan ke sini susah, ikhwan. Saya pernah ke sini dulu, ya. Jalannya masih jalan setapak, pakai sepeda motor juga masih susah. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kemudahan. Tidak pernah mengira bahwa tempat ini akan ada gedung dan sebelah sini jadi masjid. Dulu tempat saya duduk ini adalah sebagaimana yang antum lihat, kebun pisang dan juga beberapa tanaman ada di sini. Kemudian Allah jadikan hari ini di sini banyak bacaan Quran, ya kan? Jadi kapal ini sudah berjalan. Kemana dia arahnya? Arahnya menuju sorga. Antum dan saya harus sadar kita sedang di kapal hari ini. Dan kapal kita arahnya surga. Kata Ibnu Qayyim, di situ ada mungkin kalau di kapal itu ada yang membuat lubang. Lubangnya kata beliau ada 3. Jadi ibaratnya kalau Semarang itu atau Indonesia begitu, atau mana sajalah, ada orang baik, ada orang jelek, atau orang yang mengharapkan kejelekan dan seterusnya. Maka kita harus memberikan nasihat kepada yang ingin membuat lubang. Lubangnya 3 kata Ibnu Qayyim. Apa itu lubangnya? 1, syirik. Alhamdulillah kita tidak ada, mudah-mudahan. Ya. Yang kedua, maksiat. Maksiat mudah-mudahan tidak ada. Dan yang ketiga juga pengingkaran kepada sunnah atau bid'ah juga insya Allah tidak ada. Kalau selamat dari tiga ini semuanya tidak ada, maka insya Allah kapal ini berjalan menuju ke surga dan selamat seluruhnya. Ikhwas sekalian, waktu Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam riwayat ini bukan dalam rangka untuk menegur, menyindir dan yang lain kepada kita, bukan. Tapi ini nasihat buat kita semua supaya arahnya kita ini jelas. Yang kedua, supaya kita berharap terhindar dari 3 penyakit ini. Karena Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki bumi. Kalau kita baca dalam tafsir, Allah perbaiki bumi dengan 2. Pertama, biinzalil kutub, dengan diturunkan kitab. Yang kedua, biirsalir rusul, dengan diutusnya para rasul. Sementara dirusak bumi dengan 3, dengan syirik, dengan maksiat, dan dengan bid'ah. Oleh karena itu, tugas kita sangat mulia, sangat berharap ya. Artinya di setiap tempat itu ada tempat-tempat seperti ada di sini ya. Di pojok sini ada, di sana ada, dan masih banyak ikhwan, orang-orang yang belum kita dakwahi, yang entah tanggung jawab siapa ya. Artinya tidak mengenal sholat,
kecuali hanya sholatnya saja. Sementara makna dari sholat dan yang lainnya, tafsir juga, dan termasuk juga hari ini masih sangat sedikit tempat-tempat yang katakanlah untuk hafalan Quran seperti di sini. Tempat belajar yang sesuai dengan sunnah Nabi itu masih sedikit. Oleh karena itu saya berharap kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan, ya, barang siapa yang memulai ya hasanah, kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan, ya, dan kebaikan orang yang mengikutinya biidznillah. Baik, jadi ini yang kedua, saya berharap setiap kita usahakan selain lurus niatnya, juga berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkan satu amalan sebagaimana hadis Nabi, innal mu'mina idza amila amalan falyuhsinah. Seorang mukmin kalau dia mengamalkan satu amalan, maka dia indahkan amalan tadi. Dan jangan segan-segan amar ma'ruf nahi munkar, tentu dengan hikmahnya. Sampaikan bahwa afwan yang tadi antum lakukan salah. Di tempat kami biasa kalau misalnya guru terlambat dan yang lain diingatkan oleh temannya. Atau kepala sekolahnya mengingatkan, Ustaz afwan, tadi terlambat 20 menit katanya. Kata beliau, iya, saya sinyalnya hilang karena sekarang pakai Zoom. Ya kalau gitu alasannya gimana? Disalahkan nggak? Ya tentu kita hanya mengingatkan saja. Dan setiap orang Allah Maha tahu kan. Jadi tidak perlu terlalu ini, karena seseorang mukmin aslinya dia bermuamalah dengan Allah Ta'ala sama dengan kita sholat. Sebagian orang kalau sholat hatinya sedang tidak di masjid, padahal orangnya di masjid. Juga di kelas. Sebagian ketika offline-nya, sebagian guru, saya tidak cerita di sini, ada yang dia ngajar, hatinya tidak di kelas, hatinya di tempat yang lain. Akhirnya begitulah, tidak bisa maksimal karena memang tidak mengajar dengan hati. Sebagian salaf bertanya, katanya limadha, katanya kenapa kalau engkau memberikan nasihat si fulan bisa menangis, tapi orang lain memberikan nasihat dia tidak bisa nangis. Jawabannya adalah kata dia laisu sawa, tidak sama antara bukaun mustajarah, antara tangisan yang dibayar dengan tangisan yang ada dari hati yang ikhlas. Tidak sama ya kawan. Walaupun kita ngajar lewat Zoom atau mungkin dengan offline lebih bagus lagi, hasilnya akan beda. Orang yang mengajar dengan hati dan yang mengajar hanya menyampaikan ilmu, beda. Kalau antum dan saya ngajar cuma menyampaikan ilmu, ya kalau dia ngajar bahasa Arab, ya cuma disampaikan aja. Al-kalimah yang qasimu kada wa kada, selesai. Ulangan tinggal ulangan. Tapi orang yang mengajar dengan hati akan beda. Inilah yang kadang tidak ada pada kita sekalian. Maka dari itu coba lihat Sufyan ats-Tsauri, beliau disebut Amirul Mu'minina fil hadis. Wa adadu, ya, dan jumlah gurunya 600 orang. Jumlah gurunya 600. Di usia 6 tahun sudah hafal Quran. Di usia 9 tahun beliau menghafal 300.000 hadis. Berkata guru-gurunya, ya'ti Sufyan ilaina wa huwa shaghir, wal an na'ti ilaihi wa huwa mazala shaghir. Sufyan itu dulu datang kepada kami belajar, dia itu masih kecil. Karena dia belajarnya dari mulai 9 tahun kepada guru-guru muhaditsin sampai gurunya 600, dan di usia 18 tahun sudah jadi mufti. Lalu guru-gurunya datang kepada beliau, belajar kepada beliau. Maka guru-gurunya bilang tadi, dulu belajar kepada kami dia masih kecil, sekarang kami belajar sama dia dan dia masih kecil juga. Dalam Islam ikhwah, tidak ada mantan guru. Saya hanya untuk menyebutkan ini sebagai ibrah saja. Saya ke Madinah umrah. Ada yang jemput, ternyata dia mahasiswa Madinah S2. Saya tidak tahu tadinya, karena wajahnya udah berubah. Dulu waktu kita ngajar, masih SMP kelas 1. Dan saya kebetulan ngajar tidak sampai ke tingkat mu'alimin, hanya di mutawassithah. Jadi wajah dia berubah. Di bandara dia bilang, Ustaz, tadkuruni amla. Saya bilang, Wallahi ma'adkuruk. Kata beliau, Ustaz, katanya, Ana alladhi ajlis fil atraf. Saya dulu waktu di kelas duduknya di pojok.
Wallahi ma adkur. Kata dia, hina dzak, katanya, fasluna fi janibil masjid. Waktu itu kelas kita di pinggir masjid. Memang dulu masjidnya dibongkar, kelasnya pinggir masjid. Wallahi ma adkur. Terus dia mulai mengingatkan, Ustaz, katanya. Sampai dia bilang, saya dulu yang nakal. Saya bilang, wallahi ma adkur. Waktu itu Ustaz doakan mudah-mudahan kamu masuk Madinah. Karena saya punya kebiasaan, bukan hanya yang nakal, dalam arti tidak ada istilah nakal sebetulnya. Dia kalau ada tugas tidak ngerjakan. Kalau kita ngajar dia ribut terus. Dan nilainya juga ada, saya kasih hadiah yang paling tinggi nilainya sama yang paling jelek nilainya. Jadi hadiahnya ada yang bentuk barang, ada. Tapi begitu, yang paling tinggi yang paling jelek. Maka di kelas juga pada heran. Si fulan dapat hadiah. Iya. Di samping hadiah di dalamnya ada doa. Ternyata orang ini sampai Madinah dan sekarang sudah selesai S2. Saya cuma mensyukuri, kenapa? Oh, ternyata memang begitulah seorang talib yang benar, dia tidak pernah melupakan orang yang mengajar, walaupun mengajar mungkin bukan diniyah. Saya dulu mengajar fisika dan kimia dan yang lain dan seterusnya. Juga orang yang paling berjasa kepada kita bisa jadi guru TK yang dulu ngajar. Dan ternyata doa istiftah yang kita baca sekarang rata-rata cuma 1 atau 2 yang dihafal. Padahal doa istiftah itu ada 7 atau 8 yang sahih. Dan ternyata yang dia baca apa? Yang hafalan yang dahulu dari TK dia dapat. Berarti kalau kita membacanya, mereka yang paling berjasa. Sehingga aslinya yang dikasih gaji lebih banyak itu aslinya guru TK. SD lebih banyak dari SMP, SMP lebih banyak dari SMA, gitu ya. Itu kebijakan yayasan, terserah kalau itu. Tapi aslinya ya sekalian, setiap kita tidak boleh melupakan kebaikan orang lain. Dan oleh karenanya tidak ada mantan guru, tidak ada mantan pengajar. Yang ada adalah mereka orang-orang yang telah memberikan ilmu untuk kita sekalian. Hormatilah mereka. Oleh karena itu ikhwas sekalian dan asatidz semua yang dirahmati Allah, saya cuma ingin mengingatkan saya dan antum, bisa jadi anak-anak yang belajar di sini suatu saat mereka akan ada yang jadi ulama, atau mereka mungkin jadi umara yang amanah. Jadi dari satu madrasah atau tempat katakanlah yang mereka orang-orang, kumpulan orang-orang yang mukhlisin, insya Allah itu akan didapatkan. Dan masya Allah antum dan saya harus bersyukur ya. Saya pernah silaturahim ke satu tempat di Aceh dulu ya, dulu banget, mungkin antum belum lahir. Datang ke daerah Binjai, kemudian saya silaturahim ke satu ma'had. Ada yang dari Aceh sini? Gak ada. Faisal di Aceh. Oh ya. Binjai ala kulli hal nati nazuru haula. Satu ma'had sederhana ikhwan. Jumlah anak-anak ada sekitar 80 waktu itu. Saya sebagai tamu, masya Allah, dan saya bahagia walaupun keadaan sangat sederhana. Dan saya coba ikut ngajarnya pakai kapur dan papan tulis. Papan tulisnya sudah dipotong, satu papan tulis yang biasa kayaknya dibuat jadi 8. Jadi satu kelas papan tulisnya sebesar ini, pakai kapur. Dan ngajarnya bukan di kelas ikhwan, tidak ada kelas, di emper masjid semua. Yang saya ajar sekitar 10 orang apa 12. Kemudian kapurnya itu yang saya pegang tinggal sepotong kecil. Waktu itu di Semarang kita sudah pakai spidol, sudah pakai ada juga OHP, di situ masih pakai kapur. Sisa secuil itu saya lupa taruh di bawah. Berkata salah seorang talib, Ustaz, itu masih bisa digunakan. Baik, saya baru nulis Bismillah sampai huruf mim sudah habis. Berarti kecil sekali kapurnya. Satu orang guru digaji waktu itu 50.000 satu bulan. Memang waktu itu tidak semahal sekarang, tapi 50.000 mungkin kalau dikali-kali 250.000 lah di sini hari ini. Kemudian kamar mandinya hanya ada 2 kotak, 2 titik, atasnya tidak ada. Jadi kalau kita dari pesawat kelihatan loh. Ditutup dengan karung, sebagainya tutup dari semen. Saya sebagai tamu yang datang dari jauh, Ustaz, adanya kami ini.
nggak apa-apa. Mudirnya dan beberapa orang gurunya, saya hari pertama heran dan ingin tahu apa yang dikerjakan guru-gurunya selepas mengajar. Ternyata habis duhur beberapa orang ikut keluar ke pasar Binjai, saya ikut, dan ternyata apa? Servis jam ya kawan. Akhirnya saya ikut belajar servis jam, dan begitulah yang dikerjakan. Ternyata mereka mencari nafkahnya dari pekerjaannya ini, dan mereka mengajar. Dan yang saya banggakan, beberapa anak hafal Quran, ada yang 20 juz, 30 juz. Dan beberapa hari di situ ya kawan, kita makan cuman kecap dan kerupuk. Dari pagi dengan kerupuk, nanti siangnya ketemu kecap sama ikan asin. Dan begitulah sampai beberapa hari, dan Masya Allah. Dari situ ternyata ada beberapa orang yang hari ini menjadi seorang, ya, beberapa orang dai ya. Dan begitulah, ternyata jangan pernah menyepelekan sesuatu, karena itu bisa jadi sesuatu yang besar nantinya. Oleh itu, ikhwas sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan antum bahwa pekerjaan kita ini sudah benar. Antum dan saya ini sudah di atas jalan siratal mustaqim. Ketika Nabi mengatakan hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Maka kalau disuruh memilih, jadi apa pekerjaan yang paling dekat dengan surga? Jadi guru. Tentunya para sahabat itu, walaupun tidak disebutkan pekerjaannya apa, mereka itu kebanyakan menjadi pengajar. Ada 4 orang di dekat Masjidil Haram yang mereka berdialog, bertanya satu dengan yang lain. Ma himmatuka? Apa cita-cita engkau? Maka berkata Abdullah bin Umar, cita-citaku ingin mendapatkan surga, dan Allah kabulkan. Bukan berarti yang lain itu rendah, tidak. Riwayat yang berbeda, 4 orang itu tidak termasuk Abdullah bin Umar, tapi yang ini masuk. Yang kedua, Urwah ibnu Zubair. Ma himmatuka? Kata Urwah, ya saya ingin menjadi ahli fikih, dan beliau dikabulkan Allah menjadi ahli fikih. Walaupun kaki beliau dipotong, diamputasi di Damaskus karena sebuah penyakit, dan diamputasi dalam keadaan dia berzikir, digergaji tulangnya, dan dia bersabar. Kemudian yang ketiga, Abdul Malik ibnu Marwan, bercita-cita jadi khalifah dan terkabul. Begitu juga dengan Abdullah ibnu Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair. Semuanya dikabulkan. Ini obrolan ikhwan, masih kecil-kecil, usia 8-9 tahun, di dekat Ka'bah. Maka dari itu, mungkin anak-anak kita ini ada yang ngobrol di kelas, ma himmatuka? Atau kalau perlu dibuat halaqah, ada sendiri, apa cita-citamu? Cuma rata-rata orang Indonesia kalau ditanya anak-anak itu, apa cita-citamu? Saya ingin jadi dokter. Betul nggak? Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Dokter yang baik begitu kan? Atau seorang cita-cita jadi ini, silahkan, tidak masalah. Tapi itu menunjukkan bahwa himmah seseorang itu menjadikan, mentasji, mendorong dia sehingga bersemangat. Antum dan saya harus punya target. Termasuk juga mungkin yang di sini ya. Mungkin saya kira ini kebanyakan adalah mu'dhamuhum syabab. Rata-rata belum nikah saja. Iya. Ya, tidak mengapa antum misalnya sementara ngajar di sini, kemudian ada yang terima di Madinah atau di Ummul Qura atau di mana, maka mana yang terbaik insya Allah kita mendukung. Termasuk juga misalnya seseorang dia punya target yang lain, saya akan menghafalkan Sahih Bukhari Muslim di sini setelah hafal Quran 30 juz. Juga bagus. Dan tempat ini insya Allah sangat representatif ya untuk melakukan hal tersebut. Ya, mungkin juga ada yang saya pokoknya sampai meninggal di sini, menikah dan sebagainya. Ya, itu tafadhal. Yang jelas seseorang ada target ke depan, dan itu insya Allah sesuatu yang juga diperintahkan. Dan bagian yang lain mungkin ini sebagai penutup ya, dan saya mohon maaf tidak bisa lama ya. Kebetulan tadi ada yang meninggal, dan qadarullah kebetulan tadi saya di situ ya, di RJ, jadi ada beberapa masalah yang harus kita ke situ. Tapi intinya bagian terakhir saya ingin mengingatkan diri saya dan antum sekalian bahwa setiap kita ini sesungguhnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah awal dari mulai perjalanan kita di akhirat. Dia adalah meninggal.
Oleh karena itu, PR kita sebetulnya mencarikan bekal untuk akhirat sebanyak mungkinnya. Dan tadi ya, tempat ini tempat yang paling strategis untuk mencari bekal di akhirat. Oleh karena itu, apapun yang antum kerjakan, baik itu mengajar atau mengampu sebagai tahfidz atau juga termasuk apa saja yang terkait dengan sarana dan prasarana, seluruhnya adalah amalan yang mulia. Maka setiap kita pun tahu bahwa kita tidak akan selamanya di dunia. Oleh karena itu, jangan pernah berbuat zalim atau menganggap sepele masalah dosa. Begitu juga menyepelekan dan termasuk juga terutama amanah anak-anak ini ya. Karena orang tua menitipkan anak-anak mereka ke sini itu adalah amanah. Maka saya pernah waktu ada gempa di Palu, dititipin uang oleh beberapa orang, sampai seorang anak TK nitip uang 500 rupiah. Itu adalah amanah. Maka kita mudah-mudahan termasuk orang yang amin, orang yang amanah, dan amanah mereka orang tua kepada kita itu sungguhnya berat, ya, sungguhnya berat. Tapi insya Allah dengan keikhlasan dan kita berusaha untuk bersungguh-sungguh, dan jangan lupa ta'awun, bekerja sama, ya. Kepala sekolah dan juga pihak yayasan dan seterusnya, kalau bisa setiap kita mentaatinya apa yang disarankan oleh mereka dalam rangka kebaikan untuk kita dan untuk umat. Kemudian juga kalau kita melihat orang yang lebih tua, mereka lebih baik dari kita. Kenapa? Karena yang lebih tua lebih banyak amal kebaikannya. Kalau antum ketemu dengan yang lebih muda itu sesungguhnya lebih baik dari kita. Kenapa? Karena dia dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau begitu setiap orang akan memandang orang lain selalu lebih baik. Antum melihat orang lain, muasasah lain dan seterusnya. Saya juga melihat di sini lebih baik dari apa yang kita ada. Kenapa? Sebagaimana yang tadi itu. Jadi berlomba dalam kebaikan diperintahkan. Sampai kemudian datang saatnya kita didatangi oleh malakul maut dan berkata dalam hadis yang sahih Aisyah ketika meriwayatkan juga dalam riwayat yang lain, man ahabba liqa Allah, siapa yang ingin bertemu Allah, cinta bertemu Allah, maka Allah cinta bertemu dengan dia. Salah satu syarahnya adalah seorang yang dia itu ketika mau wafat maka diperlihatkan kepadanya amalan-amalan sehingga dia pun diperlihatkan tempat duduknya di surga, maka dia pun rindu bertemu Allah dan Allah rindu bertemu dengannya. Saya cuma berharap mudah-mudahan nanti di akhirat catatan kita itu isinya baik semua. Begitu dibuka kan catatan amalannya, isinya lagi mengajar, lagi belajar, lagi hafalan Quran, lagi Masya Allah isinya kebaikan. Nah itu yang kita harapkan. Dan jangan sampai seseorang hanya karena masalah yang sedikit, ikhwah, masalah yang sedikit, lalu kemudian dia menjadi masalah, kemudian dia menjadikan seperti orang yang sakit hati dan seterusnya. Jangan ya. Dan ada kisah bagus mungkin saya sampaikan kepada antum sebagai penutup ya. Saya pernah bertemu dengan satu orang di Masjidil Haram, nama dia adalah Abdullah bin Ni'mah, yang orang ini masih hidup sampai sekarang. Beliau sering mengajar di beberapa universitas dengan keadaan tubuh yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya, karena dia lumpuh sekujur badannya dan tak ada yang bisa digerakkan kecuali leher ke kepala. Saya bertemu beliau di Masjid Nabawi waktu saya kehilangan sandal, mencari sandal ini nggak ketemu, akhirnya bertemu beliau. Ya selepas salat tarawih, lalu saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya saya tanya, anta Abdullah bin Ni'mah? Kata dia na'am. Katanya min aina ta'rif ismi, dari mana kamu tahu nama saya? Saya bilang ra'aituka miraran bil internet, saya lihat engkau sering di internet. Kemudian saya juga punya sahib di Jaliyat, saya sebutkan namanya, lalu dia bilang oh Masya Allah. Apa dia katakan? Wallahi ash'uru bisa'adah jiddan hadhihi layla. Saya sangat senang malam ini bisa sholat di sini. Walaupun dia orang katakanlah tinggalnya di Jeddah, tapi dia dengan Masjidil Haram kan cukup jauh, 1,5 jam ya. Tapi intinya dia bilang, kamu tahu sejarah hidup saya? Katanya, saya tahu sejarah hidup Anda. Beliau dahulunya seperti kita, tubuhnya normal. Apa yang terjadi suatu saat dia berdusta kepada ayahnya. Dia bawa korek api di kantongnya. Bapaknya menanyakan, hadalaka? Kata dia, bukan punya saya. Bapaknya nanya lagi, hal anta tudakhin? Kamu merokok ya? Katanya. Kata beliau,
La, ana ma udakhin. Dia bohong sama ayahnya. Lalu bapaknya mendoakan keceplosan, semoga Allah mematahkan lehermu kalau engkau bohong. Besoknya dia renang, loncat dari papan di kolam renang di Jeddah, lalu lehernya nabrak kolam yang pendek itu, yang setengah meter, padahal papanya itu 8 meter. Akhirnya patah lehernya dan dioperasi dan dinyatakan lumpuh seumur hidup. Sampai sekarang umur beliau lebih dari 44 tahun atau 45 mungkin. Kemudian waktu saya tanya, "Wal'an madza turid?" Apa yang kau inginkan? Kata dia, "Uridu salatha." Saya cuma ingin 3 hal. Pertama, uridu an aqlibal mushafal Quran. Saya ingin membuka lembaran Quran dengan tangan saya. Karena sudah berapa tahun ya? Berarti sudah 20 apa 30 sekian tahun tangannya tidak bisa digerakkan, sehingga kalau dia ingin baca Quran, kalau ada orang lihat baca Quran, betapa inginnya dia membaca Al-Quran, sangat ingin membaca Al-Quran. Nah, kemudian saya cuma megang tangan saya ini lebih banyak membuka lembaran lain daripada lembaran Quran. Coba antum hitung-hitung, lebih sering megang handphone atau sering megang mushaf? Kalau kita berhujah, di handphonenya ada mushafnya. Oh ya, selalu ada hujah gitu kan. Yang kedua, kata dia, uridu an aqbila yada abi wa ummi. Saya ingin mencium tangan ayah ibu saya. Saya ingin mencium tangan ayah ibu saya. Karena Syekh Utsaimin dan yang lain boleh, bahkan sunnah. Semua yang menjadikan wasilah orang tua ridha, lakukan. Bahkan ada sebuah kutaib kecil, Birrul Walidain, katanya kullu wasilatin. Semua wasilah pokoknya ya, yang menjadikan orang tua ridha, maka wajib. Sampai saya sampaikan ke beberapa mahasiswa, kalau mencari nilai dengan nilai yang bagus, kalau antum kuliah misalnya nilainya bagus, menjadikan orang tua ridha, mencari nilai hukumnya wajib. Dan menyia-nyiakan nilai sehingga dia nggak lulus atau jelek, hukumnya dosa besar. Begitu dijelaskan di kitab ini. Kalau antum misalnya orang tuanya menghendaki nanti kalau nikah jangan sama orang Semarang, gimana kira-kira? Ditaati apa enggak? Sebaiknya ditaati. Jangan Semarang, jangan Solo, jangan Jogja, jangan luar Jawa. Jangan jauh-jauh itu. Ibunya bilang jangan jauh-jauh. Itu maksudnya ikhwan, permintaan mubah kan? Maka solusinya temuin aja orang tuanya, dialog. Apa alasannya? Ternyata orang tuanya bilang, "Dulu saya punya orang bisnis, dia khianat dan orangnya orang Solo." Nah, berarti alasannya nggak nyambung ya kan? Atau yang berkhianat itu orang Semarang katanya. Maka yang seperti ini silakan dialog baik-baik, insya Allah boleh muhawalah. Tapi maksud saya, kalau orang tuanya ingin yang mubah, kalau bisa dikerjakan, lakukan. Sampai di kalangan salaf, mereka makan tidak pernah mendahului orang tuanya. Kenapa? Karena takut, jangan-jangan ada makanan yang keburu diambil, orang tuanya terlanjur suka, misalnya tempe, dan itu jadi dosa besar. Sampai seperti itu, ikhwah. Kalau model kita kan, orang tuanya sangat baik. Sampai ada teman saya, ya sampai nikah, masya Allah, masih disantuni orang tuanya. Sampai dikasih kunci mobil, kunci rumah. Bukan kuncinya tuh Iwan, sama yang lain-lainnya ada. Padahal laki-laki, kalau orang tua laki-laki ya, kalau sudah balik, antum udah tahu belum? Orang tua tidak wajib ngasih nafkah. Laki-laki kalau sudah balik, orang tua tidak wajib ngasih nafkah. Cuman orang tua kita sangat baik sama kita. Apakah kebaikan orang tua harus dibalas dengan kejelekan hanya dengan kita menyia-nyiakan mereka? Jadi maksud saya, jadikan walaupun antum ngajar dan yang lain, dalam rangka berbuat baik pada orang tua, minimalnya kita mendoakan. Kemudian kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan karena alasan ngajar, saya tidak sempat belajar. Kalau mungkin ikhwah, dari sini ada yang bisa hafal Sahih Bukhari, Muslim, sambil ngajar bisa. Ada seorang satpam, dan saya pernah ketemu, dan beliau, Masya Allah, sekarang sudah selesai S3-nya. Satpam, hafal Quran. Kemudian akhirnya dia disekolahkan oleh instansinya, sampai sekarang selesai S3 dan dia menjadi kepala rohid di satu lembaga tertentu.
Ternyata bukan alasan ya kawan. Dan intinya bukan alasan malas maksud saya. Setiap kita jadi al-i'tidar bil istighal ya. Beralasan sibuk. Maaf saya sibuk ngajar, enggak sempat semuanya, yang ini enggak sempat ya. Jangan. Maka dari itu sebagai penutup sekali ya tadi ikhwas sekalian bahwa beberapa cerita seperti itu seharusnya menjadikan tasji' buat kita, buat saya dan antum, dan saya bukan orang sudah baik dalam bab ini. Tapi mari kita berlomba, kita akan menghadap Allah dengan kematian yang ada. Mungkin jangan-jangan ini tahun terakhir atau juga mungkin masih banyak insyaallah tahun-tahun mendatang kesempatan buat kita, maka lakukan yang terbaik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihada. Masih ada 5 menit ya mungkin. Saya tadi janji jam 11 lebih 10. Tafadhol kalau ada yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada kita tutup dan nanti diserahkan ke tafadhol. Alhamdulillah, sudah kita simak kajian dari Ustaz Haris. Beliau memberi kesempatan untuk bertanya. Kita masih melakukan pertanyaan. Tafadhol dari Ustaz maupun Ustazah. Kalau dari Ustazah bisa WA ke Ustaz dulu. Kalau Ustaz bisa langsung angkat tangan, insyaallah kita kasih mic. Modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kami bertanya untuk pembelajaran ini terkait apa ya? Mungkin sebagai mu'alim yang kita ingin mendidik kepada santri. Kalau dalam masa PJJ seperti ini, kan kadang memang agak beda. Kita ini menyentuh. Kalau mungkin biasanya di kelas kita bisa keliling, kemudian bisa merasakan gitu ya mungkin santri. Tapi kalau masa PJJ seperti ini, mungkin kan ada tips-tips khusus atau cara supaya dalam mendidik itu bisa lebih maksimal seperti itu. Kalau mungkin yang ada sekarang kan lewat Zoom seperti itu, terkadang masih terasa kurang. Nah, mungkin ada apa yang tips atau seperti apa gitu, biar lebih maksimal. Sebagai mu'alim kita harus seperti apa gitu, mungkin biar mengenal pesan kita. Ya mungkin ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagus ya. Jadi setiap kita harus tahu masalahnya, kemudian kita carikan solusinya. Ya, dan mungkin tentu antum sudah lebih banyak lebih pengalaman dalam bab ini ya. Tidak ada salahnya kita saling sharing. Pertama, al-ajru ya, pahala itu sesuai dengan kesulitan yang kita dapat. Biqadril masyaqqah. Semakin sulit kita mengajar, apalagi sekarang online, maka semakin besar pahala yang kita dapat. Dan online prakteknya lebih banyak persiapan yang dilakukan. Apalagi kalau seorang mempersiapkan dengan betul, misalnya dengan Zoom, dengan makalah yang diberikan, dan dengan satu persatu anak-anak ini bisa dilihat ya bagaimana perkembangannya ya. Terus yang kedua yang harus diperhatikan, handphone ini, laptop, satu sisi dia senjata bagi kita, di sisi yang lain dia pun senjata juga untuk menghancurkan kita. Banyak anak-anak yang dengan handphone akhirnya dia melihat hal-hal yang tidak layak dilihat, dan itu banyak orang tua mengeluhkan. Yang kedua, pengkhianatan dalam arti dibuka ya Zoom-nya atau yang lain, lalu dia membuka-buka yang lain, jadi ditinggal begitu saja. Jadi gurunya seperti radio yang bobrok yang tidak dihiraukan. Yang sebetulnya ini bagian dari kesalahannya, belumnya kesadaran datang dari anak didik kita. Kemudian yang ketiga juga adanya malal. Malal ini bosan. Makanya Nabi mengatakan akhsha alaikumul malal. Saya khawatir kalian dalam keadaan bosan. Padahal Nabi mengatakan innallaha yuhibbul a'mal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah mencintai satu amalan yang dawam.
istiqomah itu lebih sulit daripada memulai amalan. Begitu juga dalam segala hal ya. Saya kira istiqomah itu lebih sulit daripada yang tadi. Ini karenanya perlu persiapan dan yang lain. Kalau antum tanyanya tentang trik, mungkin antum jauh lebih banyak pengalamannya. Secara umum sama, tapi kondisinya mungkin berbeda ya. Salah satu di antara yang dianjurkan adalah tidak ada salahnya walaupun dengan Zoom, apapun pelajaran kita ya, antum ngajar matematika misalnya. Saya dulu sempat ngajar tadi fisika, kimia, matematika juga dan yang lain. Tapi tidak ada salahnya nasihat terus jalan. Dan itu bisa dilakukan. Dan sehingga bagi anak-anak merasakan walaupun yang pelajarannya adalah IPS, tapi ternyata apa? Yang sampai kepada mereka itu kaya dengan nasihat-nasihat diniyah, karena dikaitkan terus dengan masalah din. Waktu berbicara tentang katakanlah tadi ya, pokoknya begitulah, saya kira prakteknya antum lebih mengerti. Kemudian hal yang lain, bahwa sahih ma la yudraku kullu, apa yang tidak kita dapat seluruhnya, usahakan kita dapat sebagiannya kan. Tidak ada yang memungkiri belajar offline itu, talaqi itu lebih afdal daripada Zoom atau dengan jarak jauh kayak sekarang. Jangankan itu ya, PJ atau KJJ, kuliah jarak jauh, dulu di Libya juga ada kan KJJ. Nah, saya dulu sempat ikut dan selesai juga. Itu jarak jauh. Bayangkan, misalnya ujian bahas, terus syekhnya ada di Riyadh. Katanya al-imtihan badal isya. Imtihannya habis isya di sana. Kitanya jam 1 malam ujian. Sampai ditegur, anta naim katanya. Karena ngantuk. Dan ketemu dengan guru 1 semester sekali, walaupun misalnya ujian hafalannya langsung, dengan ketemu tiap hari mana yang lebih afdal? Kalau sulit jawabannya ikhwan, antum ketemu istri antum 1 bulan sekali dengan tiap hari, baik mana? Baik tiap hari kan begitu kan? Lagian kalau lama jadi lupa. Anak-anak ini kalau Zoom, pakai Zoom katakanlah 7 tahun, mungkin dia lupa jalan masuk ke Al-Azam ini masuknya mana lagi karena kelamaan ya. Atau seseorang juga tadi, cuman saya lihat masalah kegigihan sebagian guru. Bayangkan ikhwah, anak-anak juga perlu diapresiasi. Bayangkan dari pagi sampai siang, sampai handphonenya ada yang, Ustaz handphone saya meledak karena dari jam 7 sampai jam 2. Kemudian sambil dicas ya kan. Kemudian ada yang mengeluh, uangnya habis, orang tua nggak ada uang lagi. Apa yang terjadi kalau begini kan? Ya sudah, bersabar, kita kirim dan seterusnya. Tapi intinya itu fenomena yang ada. Jadi usahakan kita bersabar dan cari yang terbaik ya, dan mudah-mudahan segera berakhir ya apa yang kita dapat seperti yang hari ini. Tapi jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya belajar jangan berhenti. Saya dulu pernah dapat cerita, Masya Allah ya, seseorang ya seperti kalau di zaman salaf kan, Baqi bin Makhlad dari Spanyol datang ke Baghdad, belum ada pesawat, jadi yang jalan kaki itu sampai ribuan kilometer ya. Dan ternyata mereka hanya untuk mendapatkan beberapa hadis ya. Kalau kita sekarang betapa mudahnya, di handphone juga ada pelajaran kita kan, ada dicari di handphone juga ada segalanya. Cuman tadi handphone itu ketika dia tidak bisa menggunakannya, maka dia jadi setan nomor 3 atau nomor 2 mungkin, selain setan yang aslinya. Jadi oleh karena itu ikhwas sekalian, saya ingin memberikan dorongan ya, bersabar kita dan lakukan yang terbaik. Apalagi tentang hafalan Quran ya, lebih sulit lagi ya. Tapi di Madinah itu ada hafalan Quran yang langsung, dan saya pernah lihat itu, dan Masya Allah bisa walaupun pakai handphone. Setorannya tidak langsung, tapi tadi, dan semua bisa ya. Dan Allah Maha tahu, insya Allah setiap kita, bahkan saya Sulaiman Ruhaili ya, kalau ketika ada pandemi seperti ini, bisa jadi sholatnya seseorang ya, atau terhalangnya dia dari sholat dan dari yang lain, itu berpahala baginya karena keadaan yang memaksa. Maka kita pun mudah-mudahan begitu ya. Kalau nggak tahu kebijakan di sini, kalau ngajar dari kelas ya, atau boleh dari rumah? Di kelas, di kantor semua. Di Al-Irsyad juga sama, dari kantor. Jadi cuman baru semester ini besok ya. Jadi saya kira
yayasan dan di Nurul Sunnah dari mana saja. Bahkan ada yang ustaznya dari atas pohon dia zoom, ya kan? Kenapa di atas pohon? Tidak ada sinyal saat di bawah. Jadi bukan dia harus naik ke pohon sehingga dia 2 jam di atas pohon karena ingin mengajar. Daerahnya tidak ada sinyal. Maka dari itu termasuk yang harus disyukuri kalau handphonenya punya, sinyalnya ada. Kotanya penuh. Pakai wifi. Ya, jazakallah khair. Jadi saya lihat di sini sudah mutahayya semua, ya kan? Yatahayya jami'an. Dan Ustaz Fathul Ulum dan yang lain saya kira sudah mempersiapkan semua. Jadi antum tinggal mensyukurinya. Bentuk syukur kita apa? Melakukan yang terbaik, diindahkan semuanya. Dan tadi saya cuma pesan mengajar dengan hati dan insya Allah dengan segala keikhlasan kita akan hadapi semuanya dan semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Wallahu taala alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Dan saya berharap antum tetap semangat dan semua yang di sini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.